Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMN 1 Bojonggenteng pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak Budi Hermawan. Kali ini akan menyampaikan tentang materi dari wawasan Wiyata Mandala. Bagaimana wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala adalah kita satu-satu dulu aja. Wawasan itu pengertiannya adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sementara Wiyata adalah pendidikan, Mandala adalah tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, itu jadi pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana pengetahuan kalian, suatu pandangan kalian tentang sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala itu ada 5. 1. Sekolah tentu saja yang merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah kepala sekolah, tentu saja yang punya wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah guru. Antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian, kerjasama gitu ya. Jadi antara guru dan orang tua itu ada keterikatan. Jadi kita tidak bisa mendidik kalian, membuat kalian menghargai suatu sekolah apabila ternyata kalian di rumah pun tidak bisa menghargai. Nah itu, jadi harus ada keterikatan antara guru dan orang tua. Yang keempat adalah warga sekolah, dimanapun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra dari sekolah. Yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat. Hakikatnya adalah mendukung antar warga. Jadi sekolah itu yang ada di lingkungan bersinergi dengan warganya, gitu, saling mendukung. Itu yang menjadi unsur-unsur dari Wiyata Mandala tadi ya. Yang kedua adalah sekolah dan fungsinya. Apa sih sekolah dan fungsinya? Sekolah adalah tentu saja merupakan tempat penyelenggaraan pembelajaran, pendidikan, belajar dan mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan. Ya, itulah fungsi sekolah. Tempat sekolah itu adalah tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tentu saja, di mana di sekolah bisa untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tentu saja. Jadi sekolah itu adalah lembaga pendidikan formal. Hakikatnya belajar itu bisa di mana saja. Tapi untuk yang formal adalah tempatnya adalah di sekolah gitu. Tempat berlangsungnya pendidikan, pembinaan, belajar dan mengajar. Tentu saja di sekolah bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau karakter atau kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat adalah kemampuan berkarya. Jadi di sini, ketika di sekolah kalian akan semakin ditingkatkan. Kalian bisa di mana nih? Kompetensinya di olahraga, ditingkatkan nanti di olahraga. Kompetensi yang tingginya di matematika, ditingkatkan di matematika. Tentu saja yang paling penting dalam sekolah adalah membina karakter menjadi lebih baik tentu saja. Fungsi sekolah, apa sih fungsi sekolah? Tadi sebagai tempat belajar karena memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, sekolah dalam kegiatan belajar dan mengajar. Jadi fungsi sekolah itu yaitu untuk tempat belajar dan mengajar, di mana di sekolah ada tentu saja supaya mengatur kegiatan pembelajaran ada aturan-aturan yang harus dipahami sehingga kalian bisa terbentuklah karakter menjadi lebih baik tentu saja. Gitu. Yang berikutnya adalah tentang ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apa ciri-cirinya? 1. Ada guru dan siswa, baru bisa pembelajaran. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan kerja keras. Itu masyarakat yang sadar. Yang sadar gimana sih? Maksudnya masyarakat bisa menyadari pentingnya belajar, pentingnya mendidik, pentingnya mencari ilmu di sekolah. Nah itu mau belajar dan bekerja keras tentu saja. Karena
Kalau tanpa kemauan yang keras, misalkan kalian tempatnya jauh, kalau tidak ada kemauan mungkin lebih baik di rumah, ya. Seperti sekarang ini di saat pandemi, kalau ketika kalian tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan, tentu saja kalian lebih memilih untuk bersantai saja main game online, bukan mengikuti pembelajaran. Nah itu masyarakat yang sadar dan mau belajar, itulah fungsi dari sekolah. Kemudian berikutnya adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah ini yang paling pentingnya adalah ciri-ciri masyarakat yang mau belajar itu jadi akan membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Seutuhnya yang kayak gimana? Punya karakter yang baik. Jadi fungsi sekolah tadi itu yang paling penting, fungsi sekolah adalah membentuk karakter yang baik. Nah itu. Yang berikutnya adalah prinsip sekolah. Prinsip sekolah sebagai wiyata mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham atau sikap perbuatan secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, perbedaan paham politik, dan seterusnya. Sekolah tidak boleh menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Nah ini prinsip sekolah itu seperti itu. Jadi kalian dari asalnya dari mana, mau ke mana, pokoknya latar belakangnya gimana, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang sukunya Dayak, Iban, dan seterusnya, Jawa, Sunda, terus kulitnya hitam, putih, semua sama. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu memperoleh pendidikan di sekolah. Itu prinsip utama dari sekolah. Dan sekolah tentu saja harus menjadi suri tauladan. Ini yang membedakan antara yang sekolah dan tidak, supaya kalian kalau di sekolah itu ada yang bedanya. Bedanya yang gimana? Karakternya tadi. Anak yang sekolah dan tidak sekolah tentu saja berbeda. Berbeda dari mana? Karakternya. Bagaimana ditanamkan sifat sopan santun, karakter yang baik, dan seterusnya. Untuk mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang menimbulkan pertentangan, untuk sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Apa aja prinsipnya? 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam ini sekolah harusnya bukan hanya sekadar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan, pengalaman tentang hidup. Nah itu yang paling penting, mulai berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan, dan seterusnya. Ini prinsip utamanya, sekolah menjadi wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, di mana di sekolah kalian tidak hanya intelektualnya yang diasah, tidak aja pintar saja, tapi punya karakter yang baik, punya pengalaman hidup, bisa bersosialisasi, berorganisasi, dan seterusnya. Karena di sini kan ada OSIS, ada segala macam gitu ya, ada eskulnya, ada bagaimana mengelola ke sekolah, taman, kebun, kebersihan gitu ya. Ini sebagai wadah. Yang kedua adalah sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah ini sekolah sebagai tempat institusi atau tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, jadi kalian dibimbing, kalau di sekolah itu dibimbing. Bagaimana kalian bisa menemukan suatu konsep, bagaimana kalian bisa menemukan suatu karakter, dibimbing. Bagaimana kebiasaan yang tidak biasa dilakukan di rumah, di sekolah akan dilakukan. Nah ini dengan bimbingan tentu saja para guru. Yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Ini sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil tadi itu ya, tidak membedakan suku, tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan golongan, semua memperoleh hak yang sama. Itu. Yang keempat prinsipnya adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Nah ini tadi ya, kalian bisa di eskul bola, ada eskul bolanya, kalian bisa futsal, ada eskul futsalnya, kalian bisa voli, ada eskul polinya, kalian bisa pencaksilat, kalian bisa catur, semua, nari bisa. Nah di sekolah adalah dikembangkan semua bakat dan minat. Ini prinsipnya sekolah. Hanya saja hari ini karena kita pandemi, tentu saja kegiatan pengembangan bakat dibatasi tentu saja. Kalian hanya bisa mengembangkan bakatnya agak sempit sebenarnya hari ini. Tapi mudah-mudahan ke depan tidak lagi. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir dan
Agustus kita bisa mulai pembelajaran dan tentu saja pengembangan bakat dan eskul bisa terlaksana dengan baik. Yang kelima adalah sebagai lembaga pendidikan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual emosional, tentu kemampuan lain yang mendapat perhatian yang seimbang. Nah ini sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Di luar intelijensi itu apa? Di luar kemampuan berpikir. Tadi itu ya kemampuan intelektual emosionalnya. Jadi lebih sopan, lebih ramah, lebih baik gitu sikapnya gitu. Yang ke-7, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Tadi ya, sikap sederhana, jujur, terbuka dan seterusnya, toleransi. Ini pengembangan karakter tadi. Yang 8 adalah sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, di sini kenapa pendewasaan diri? Dengan kalian diikut sertakan dalam organisasi, bagaimana kalian bisa menghargai pendapat orang lain, bagaimana kalian bisa menghargai pendapat orang lain, terus kalian bisa mengemukakan pendapat juga gitu. Kalian bisa mengatur diri sendiri, mengatur organisasi. Ini pendewasaan diri. Itu yang ke-9 sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Ini sekolah menjadi bagian masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sekadar tempat belajar bagi peserta didik, namun juga seharusnya mampu menjadi pusat pembelajaran bagi lingkungan sekitar. Nah ini lingkungan sekitarnya, contohnya kita suka ada kegiatan bakti sosial. Nah ini sebagai pembelajaran di lingkungan sosial gitu. Penggunaan sekolah, banyak penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar tidak diperbolehkan. Ini penggunaan sekolahnya hanya untuk sebagai tempat pendidikan, pembimbingan, pengajaran, pembinaan. Bukan sebagai ajang promosi gitu, sekolah bukan untuk jualan produk ya. Yang kedua, sekolah bukan merupakan sekolah lingkungan yang harus bebas dari rokok sebenarnya. Dari asap rokok harus tidak ada di sekolah. Apalagi minuman kelas, penyebaran aliran sesat, politik, kampanye, syuting film dan kecuali syuting film itu maksudnya dalam kegiatan ekskulnya baru itu bisa. Tapi kalau untuk syuting film yang dipakai di TV itu nggak boleh sebenarnya sekolah. Sekolah hanya untuk tempat pembelajaran. Dan kegiatan-kegiatan yang merusak kerusakan, perpecahan dan seterusnya. Ini yang tidak boleh digunakan di sekolah. Jadi sekolah tidak boleh digunakan oleh hal-hal yang tadi yang macam penataan wiyata mandala dan upaya ketahanan sosial. Apa aja? 1. Ketahanan sosial. Sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Nah, ini pencegahan tentu saja. Ketahanan sekolah itu lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat pencegahan. Jadi supaya kalian tidak tawuran, supaya kalian tidak membuat kerusakan. Nah ini dicegah di sekolah dengan penanaman sifat dan karakter yang baik. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata di sekolah masing-masing melalui langkah-langkah. Apa aja langkahnya tadi? Meningkatkan koordinasi dan konsentrasi, melaksanakan tata tertib, melaksanakan koordinasi dan seterusnya. Banyak sampai ada ke mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan intek kita itu sampai ke situ ya. Yang hanya adalah tugas wewenang dan tanggung jawab sekolah dalam hal pelaksanaan wiyata mandala. Kepala sekolah tentu saja sebagai pimpinan bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan KBM, pembelajaran pendidikan dan pendidikan, membina kerjasama. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite itu tugas dan wewenang kepala sekolah. Banyak ini tugas dan wewenang sampai ada 5 menjalankan kegiatan ini yang menjadi tugas dan tentu saja dan guru dan seterusnya. Nanti kalian bisa lebih baca, nanti Bapak kasih materinya secara lengkap. Nah, di sini yang berikutnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala. Apa aja mekanismenya? Perlu pengembangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu pelaksanaan secara terpadu. Cara preventif supaya meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya suatu kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman. Ini yang paling penting kita akan ditata supaya memelihara sekolah itu menjadi sekolah rumah kedua untuk kita itu seperti itu. Kita tata, kita atur, kita perbaiki, kita rapihkan supaya kita nyaman di sekolah itu menjadi rumah yang kedua.
menciptakan suasana yang harmonis antara pendidik, staf dan seterusnya. Di banyak sampai ke G gitu ya. Ini nanti Bapak kasih lah materinya sampai semua. Yang kedua, tadi preventif, upaya pencegahan itu yang dilaksanakan terpadu. Yang kedua adalah represif, upaya untuk menindak siswa. Nah, ini di sekolah seperti ini. Ketika kalian sudah di preventif dicegah itu dengan apa? Tadi itu yang menumbuhkan karakter yang baik. Tahap yang kedua adalah represif, upaya menindak siswa yang telah melakukan pelanggaran, karena kalian kan masanya itu untuk selalu ingin mencoba gitu untuk hal-hal yang negatif, sok hayang wae kita mencoba. Nah, di sini ada tahap represifnya, itu upaya menindak siswa yang telah melanggar pelaturan itu gitu ya. Ada apa aja upaya represifnya? Satu, kalau kalian bertengkar ada upaya mendamaikan gitu. Kemudian membatasi area tempat terjadinya seperti tadilah cenderung tawuran kita batasi untuk tayangan supaya tidak ada seperti itu. Kalau masih ada kan tindakan-tindakan yang bisa jadi dan memungkinkan kalian untuk dikeluarkan kalau masih tidak mematuhi dengan peraturan-peraturan, karena kita sekolah kan sudah ada. Tentu saja dan seterusnya mengatasi isu-isu yang berkembang, berkoordinasi, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum tadi ya. Kalau kalian sampai berhubungan dengan sekolah lain misalkan tawuran tadi dan menimbulkan korban, tentu saja nanti ada upaya hukumnya. Kalian bisa jadi di penjara. Itu yang paling bahaya. Nah, itu kita represifnya, kalian akan dilokalisir, koordinasi dengan pihak keamanan atau polisi dan seterusnya supaya tidak terjadi lagi gitu. Tentu saja yang terakhir adalah memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Kita kan sekolah tentu saja ada aturan-aturannya dan sanksinya, itu saja. Nah, itu sekitar wawasan Widata Mandala. Jadi bagaimana sekolah itu menjadi tempat belajar yang nyaman, menjadi rumah kedua, menjadi tempat pendidikan, menjadi rumah kedua yang nyaman itu tentu saja dengan karakter. Kalian mempunyai karakter yang baik, memahami bahwa ini menjadi lebih baik loh, sekolah itu jadi nyaman loh gitu. Dengan apa? Ikut serta menjaga lingkungan sekolah gitu. Itu tentang wawasan Mandala, kiranya Bapak sampaikan seperti itu. Nanti materinya Bapak share lagi lebih lengkapnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Semangat di masa pandemi, tidak menyurutkan kita untuk belajar. Tetap semangat belajar, menjadikan kita menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.